Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat hidup. Serta salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andres Sentosa dari Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai tugas mini riset kami, yaitu mata kuliah ibadah muamalah dengan dosen pengampu Ustazah Najmi. Di sini kami diberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang diajukan kepada narasumber, di mana narasumber saya ini dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Riau. Yang pertama itu mengenai fungsi sholat. Berbicara mengenai fungsi sholat, tentunya sholat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai tiang agama yang menopang kehidupan kita. Jika kita tidak menegakkan sholat, maka agama dalam kehidupan kita akan runtuh. Oleh karena itu, salat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan bagi kita. Yang kedua, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena dengan melaksanakan salat, kita akan lebih sadar akan nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, itu fungsi salat sebagai kunci surga. Seperti rumah yang memerlukan kunci untuk masuk, begitu pula surga, ya Allah itu memerlukan sebuah kunci, yaitu sholat sebagai syarat untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang keempat itu mengajarkan kedisiplinan dan ketaatan. Karena melalui sholat ini kita akan belajar mengatur waktu dan mengikuti aturan-aturan agama yang ada. Yang kelima, memperkuat hubungan dengan Allah. Karena dengan momen sholat itu kita akan berbicara langsung dengan Allah dalam sujud dan ruku. Kita merasa dekat dengannya dan memohon ampunan serta petunjuk. Yang keenam, yang terakhir itu meningkatkan kecerdasan, karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang yang ketika mengerjakan sholat itu meningkatkan suplai oksigen ke otak, sehingga orang yang sholat cenderung lebih pintar dan cerdas. Soal yang kedua itu mengenai tujuan menyembah Allah. Menyembah Allah berarti mengakui kebesarannya, menghormatinya, dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Menyembah kepada Allah melibatkan tindakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Tujuan utamanya tadi ialah kita untuk mendapatkan ridhonya dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, ini ada pantaskah kita masuk surga? Berbicara mengenai pantas atau tidaknya, di sini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya." Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah orang yang enggan tersebut? Beliau menjawab, "Barang siapa mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga." Jadi, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci untuk memasuki surga tersebut. Jadi jika kita ingin pantaskah tidak kita masuk surga, jadi kita harus menaati kepada Allah dan Rasul kita. Yang kedua, ada amal soleh. Meskipun kita berharap masuk surga, kita harus memperhatikan amal kita tentunya. Amal soleh seperti sholat, puasa tadi, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, rahmat Allah. Kita harus mengingat juga bahwa masuk surga adalah karunia Allah, karena surga merupakan milik Allah. Meskipun kita berusaha berbuat baik, kita tetap membutuhkan rahmat-Nya. Kita tidak bisa mengklaim pantaskah atau tidak diri kita masuk surga tersebut tanpa pertolongannya. Oleh karena itu, beribadah dengan ikhlas, berbuat baik, dan memohon rahmat Allah adalah langkah-langkah yang harus kita ambil agar kita pantas masuk surganya Allah. Yang keempat itu cara agar mendapatkan surganya Allah.
Adapun cara yang dapat kita lakukan atau langkah untuk mendapatkan surganya Allah itu pertama iman yang dilandasi ilmu. Tentunya iman yang kuat yang didasari oleh pengetahuan tentang ajaran agama. Tentunya dengan mempelajari Al-Quran, hadis untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Sama seperti sebelumnya, adapun amal soleh. Di sini ada dakwah, berbagi ilmu dengan orang lain juga penting. Mungkin bisa dijadikan salah satu cara kita untuk mendapatkan surganya Allah dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan untuk orang lain agar menjadi amal jariyah untuk kita. Hanya ada kesabaran. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi manusia yang dipandang Allah di dunia dan di akhirat. Adapun langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama kuatkan iman dan ketakwaan dengan mempelajari agama, memperdalam pemahaman tentang Islam, dan mengamalkan iman dan ketakwaan yang tulus. Yang selanjutnya ada amal soleh. Lakukan amal soleh dengan ikhlas. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berbuat baik dengan sesama adalah contoh amal soleh. Yang ketiga ada dakwah, berbagi ilmu dengan orang lain, ajarkan ajaran Islam, dan bantu orang lain mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir itu ada kesabaran. Dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu, kita memerlukan kesabaran. Jangan mudah menyerah dan teruslah berusaha. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan tugas mini riset tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.